Setelah ngomongin startup, pasti gak jauh dengan namanya Silicon Valley. Suatu area di San Francisco di mana perusahaan-perusahaan raksasa lahir dan menjadi suatu tempat yang terkenal dengan teknologinya. Hai, aku Dina. Welcome to another video of Creative Marketer. Dan ini adalah the origin story of Silicon Valley. Silicon Valley adalah julukan kawasan di daerah selatan di San Francisco Bay Area, California, Amerika Serikat. Rumah bagi inovasi teknologi lahir, seperti HP, Intel, Google, Facebook, Apple, IBM, LinkedIn, YouTube, Wikipedia, Twitter, Adobe, Oracle, PayPal, dan banyak perusahaan teknologi yang lain juga. Kawasan Silicon Valley meliputi San Jose, Santa Clara, Sunnyvale, Palo Alto, Mountain View, Menlo Park, dan beberapa kota lain di Santa Clara. Pernah nggak kalian penasaran, kenapa sih bisa disebut Silicon Valley? Dan kenapa banyak sekali perusahaan teknologi dan startup lahir di sana? Dan apa yang menyebabkan Silicon Valley menjadi suatu kawasan yang cocok untuk perkembangan perusahaan startup? Let's find out. Chapter 1. Leland Stanford dan awal pendirian Stanford University. Tahun 1849 merupakan demam berburu emas yang terjadi di California. Para penambang emas menjadi kaya dalam beberapa tahun. Tapi tahukah kalian siapa yang lebih kaya dari para penambang emas? Dialah yang menjual alat-alat untuk menambang emas. Leland Stanford mendapatkan kekayaannya ketika ia menjual sekop kepada para penambang emas. Dari hasil kekayaan itu, ia membangun bisnis lain, yaitu Central Pacific Railroad, sebuah jalur kereta api yang menghubungkan California dengan pesisir pantai timur. Dan Leland juga pernah menjabat sebagai gubernur California dan sekaligus pemilik dari salah satu tanah terbesar di California, di mana ia membeli 8.000 hektar tanah di kawasan Santa Clara Valley. Namun, musibah mendatangi Leland Stanford dan istrinya. Anak sematawayangnya, Leland Stanford Jr., meninggal ketika ia berumur 15 tahun dikarenakan demam tifoid ketika mereka sedang tur ke Eropa. Kehilangan anak membawa duka yang mendalam bagi Leland Stanford dan istrinya, Jane Stanford. Untuk mengenang anaknya, mereka mengubah tanah yang mereka miliki dengan mendirikan sebuah universitas di Santa Clara Valley dengan nama Leland Stanford Junior University, dengan harapan anak-anak California yang belajar di sana adalah anak-anak mereka juga. Chapter 2. Angel Ventura, David Jordan. Presiden pertama Stanford University adalah David Starr Jordan, di mana ia menjabat sebagai Presiden Stanford selama 21 tahun. David Jordan tertarik dengan penemuan Moke Radio yang diciptakan oleh Cyrus Elwell, dan ia menanamkan modal di perusahaan yang Elwell dirikan, yaitu The Paulson Wireless Telephone and Telegraph Company senilai $500. Dan ia mendorong beberapa kolega anggota fakultas untuk membeli saham yang sama. Setahun kemudian, perusahaan ini berganti nama menjadi The Federal Telegraph Company. Seorang ilmuwan elektro yang bernama DeForest bergabung dengan perusahaan Elwell, dan ia menciptakan sebuah inovasi yang bisa membuat suara manusia dapat disalurkan dari jarak jauh, yaitu dengan tabung vakum. Dari hasil penemuannya inilah, DeForest mendapatkan julukan Bapak Elektronik, diambil dari bidang studinya yang dikenal Electron Age. Chapter 3. Dari Frederick Terman ke Hewlett Packard. Seorang profesor Stanford, yaitu Frederick Terman, membuat program studi tentang elektro dari temuan DeForest dan mengembangkannya. Dan ia mendorong murid-muridnya untuk lebih memilih membangun perusahaan mereka sendiri di lingkungan Stanford ketika mereka lulus, alih-alih bekerja untuk perusahaan lain. Beberapa muridnya yang terkenal adalah Bill Hewlett dan David Packard, dan secara pribadi, Terman juga berinvestasi di perusahaan rintisan murid-muridnya.
Dari sinilah perusahaan Hewlett-Packard terbentuk, dan mereka membuat sebuah produk yaitu Audion Oscillator, di mana pelanggan pertama mereka adalah Walt Disney. Mereka menjual 7 produk untuk pembuatan film Fantasia. Chapter 4. Semiconductor. Seorang pria di Palo Alto memenangkan hadiah Nobel dalam fisika untuk penelitian semikonduktor dan transistor efek. Ini adalah sebuah revolusi, di mana transistor melakukan semua hal yang dilakukan tabung vakum ciptaan di Forest, tetapi lebih kecil, lebih ringan, lebih murah, lebih cepat, dan energinya yang lebih rendah. Pria ini bernama William Shockley. Ia mendirikan sebuah perusahaan Shockley Semiconductor di 391 San Antonio Road di Mountain View. Lalu, ia memperkerjakan beberapa ilmuwan cerdas, tetapi ia memiliki gaya manajemen yang buruk, seperti otokratis dan paranoia. Dan hal ini membuat 8 ilmuwannya berhenti pada tahun 1957. Dan Shockley menyebut mereka sebagai The Traitorous Eight. Chapter 5. Anak-anak Fairchild. 8 mantan pegawai Shockley ini mendirikan sebuah perusahaan mereka sendiri dengan nama Fairchild Semiconductor. Ini adalah sebuah perusahaan yang melahirkan ratusan perusahaan sekarang jika ditelusuri dari para pendirinya. 2 dari pendiri Fairchild, Gordon Moore dan Robert Noyce, mendirikan perusahaan yang bernama Intel. Seperti yang kita tahu sekarang, bahwa Intel adalah sebuah perusahaan yang membuat prosesor yang ada di kebanyakan laptop. Nama Silicon Valley muncul pertama kali pada sebuah kolom majalah Electronics tahun 1971. Kenapa mereka menyebut Silicon Valley? Karena bahan utama untuk membuat semikonduktor adalah silikon, dan saking banyaknya perusahaan di Santa Clara yang memproduksinya. Kemudian, Eugene Kleiner, salah satu anggota The Traitorous Eight, juga meninggalkan Fairchild dan mendirikan firma modal Ventura yang bernama Kleiner Perkins di Interstate 280 menghubungkan San Francisco dengan San Jose, tepat di sepanjang Santa Clara Valley. Kleiner Perkins telah mendanai Amazon, Google, Skype, Spotify, Snapchat, Electronic Arts, dan lebih dari 800 perusahaan lainnya. Chapter 6. Seorang bocah 12 tahun yang menelpon Bill Hewlett. Pada tahun 1970-an, seorang anak muda berusia 12 tahun, Steve Jobs, menelpon Bill Hewlett. Ia mendapatkan nomor teleponnya dari buku telepon. Steve Jobs meminta suku cadang yang tersedia untuk penghitung frekuensi yang sedang ia buat. Bill menyukai anak ini, dan tidak hanya memberikan suku cadang yang diinginkan, tetapi juga memberinya pekerjaan di HP ketika musim panas. Beberapa tahun kemudian, Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne menciptakan produk pertama mereka, Apple I, yang didesain Wozniak pada tahun 1976. 3 tahun kemudian, Apple II muncul pada 16 April 1979. Ketika akhir tahun 1970-an, Steve Jobs dan beberapa karyawan Apple mengunjungi Xerox PRC untuk melihat demonstrasi Xerox Alto yang sedang mengembangkan komputer baru. Dan komputer tersebut bisa menampilkan gambar pada layar dan ada suatu alat kecil yang dapat digerakkan oleh tangan, dan alat itu menunjuk dan mengklik sesuatu di layar. Steve mencuri ide tersebut, dan pada tahun 1984 muncullah The Macintosh, komputer personal pertama. Semenjak itu, banyak komputer pribadi diciptakan dari Apple, Silicon Graphics, Sun Microsystems, dan banyak yang lain. Chapter 7. Demam Emas Internet. Jim Clark, seorang profesor Stanford yang juga sekaligus pendiri Silicon Graphics, mendengar bahwa ada seorang mahasiswa yang telah mengembangkan browser untuk melihat www. Nama mahasiswa itu adalah Mark Andreessen, dan mereka membuat perusahaan bernama Netscape. Demam internet sedang berlangsung. Sementara itu, 2 siswa pasca sarjana Stanford, Larry dan Sergey, mengembangkan cara mencari dokumen di jaringan internal Stanford dan menjalankan alat pencarian bernama google.stanford.edu.
Hal itu sangat populer sehingga mereka mengembangkannya secara terpisah dengan nama Google dan berlanjut sampai sekarang. Chapter 8. Mafia PayPal. PayPal pada awalnya adalah perusahaan perangkat lunak untuk keamanan perangkat genggam dan beralih ke perusahaan pembayaran elektronik. Dan 2 tahun kemudian, PayPal dijual seharga 1,5 miliar US dollar. Para pendiri PayPal sering disebut dengan Mafia PayPal karena mendirikan dan mengembangkan beberapa perusahaan besar sekarang seperti Tesla Motors, YouTube, LinkedIn, Yelp, Yammer, Facebook, dan SpaceX. Berikut beberapa anggota Mafia PayPal dan perusahaan yang mereka dirikan. Ini adalah foto kantor pertama PayPal yang berada di 165 University Ave, dan segera setelah mereka pindah, penyewa baru tuh datang, yaitu Google. Beberapa tahun kemudian, hanya setengah blok jauhnya, Facebook menyewa kantor pertama mereka dengan nama The Facebook. Sekarang tentu saja, Facebook adalah satu perusahaan terbesar di wilayah ini, dan pembelian Instagram dan WhatsApp menjadikan mereka juara tak terbantahkan di era Silicon Valley saat ini. Berdirinya Silicon Valley tidak hanya dikaitkan dengan satu perusahaan, melainkan mereka terhubung satu sama lain. Dimulai dari pendirian Stanford University, The Federal Telegraph Company, diciptakannya tabung vakum, pendirian Hewlett-Packard, Shockley Semiconductor, The Trader's Egg, Fairchild Semiconductor, Intel, Kleiner Perkins, dan berlanjut hingga perusahaan-perusahaan yang didanai Perkins. Tanpa adanya mereka, kita semua nggak bisa menikmati benda-benda dan pengalaman yang kita alami sekarang, termasuk menonton konten ini. Sekarang kita tahu kenapa Silicon Valley disebut Silicon Valley. It's a long history. Dalam proses riset konten ini, semakin menelusuri, aku semakin kagum dan terkejut sendiri betapa mereka saling terhubung satu dengan yang lainnya, dan mereka mempunyai hubungan yang sangat kuat. So, berakhir sudah video kita hari ini, dan semoga dengan adanya konten ini kalian bisa mendapatkan wawasan dan ilmu baru. Ada topik yang ingin kalian bahas? Komen aja di bawah atau email di infocreativemarketer@gmail.com. Until next content, see you and stay creative.